Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwani rahimakumullah ittaqullah. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jangan bosan-bosan untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sholawat, salam dan barokallah semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya, dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Agar kita menjadi orang iman yang beneran, orang yang menjadi mukmin yang hakiki, menjadi muttaqin, perlu adanya hidup sehat. PHBS, pola hidup sehat dan bersih, adalah merupakan ajaran Islam. Karena apa? Dengan kondisi dan keadaan yang sehat itu, maka akan menopang kemampuan kita dalam rangka untuk memaksimalkan diri, mengabdi, berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Agar badan kita sehat, tubuh kita sehat, perlu adanya asupan gizi, asupan makanan. Sebagaimana khutbah yang lalu sudah kami sampaikan, kita perlu makan, perlu minum. Namun hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh, telah memberikan suri tauladan bagaimana makan yang benar sesuai dengan syar'i. Pada khutbah terdahulu sudah kami sampaikan, yang pertama adab kita adalah sebelum makan carilah makan yang halal, yang baik. Kemudian jangan berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Kemudian yang berikutnya adalah niatkan makan dan minum itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, usahakan sebelum makan kita mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Mengapa tangan kita perlu kita cuci? Karena tangan merupakan anggota badan manusia yang dipergunakan untuk bekerja, memegang, meraba dan sebagainya. Sehingga dengan sentuhan tangan dengan benda-benda yang lain itu, kita tidak tahu
Seandainya pada benda tersebut ada virus yang menempel di sana, kemudian menjamah tangan kita, kemudian kita bawa pulang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh ketika akan makan dan minum hendaklah mencuci kedua tangan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis oleh An-Nasai, Imam Nasai, Ahmad dan Ahmad, Rasulullah bersabda, "Kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawaddoa, wa idza arada an yakula ghasala yadaihi." Karena keadaan Rasulullah idza arada an yanama, jika ingin tidur atau akan tidur, wa huwa junubun, sedangkan beliau dalam keadaan junub, tawaddo, beliau berwudu dulu. Wa idza arada an yakula, dan jika beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin atau akan makan, ghasala yadaihi, membasuh kedua tangannya. Jadi membasuh kedua tangannya, membasuh kedua tangan sebelum kita makan termasuk perbuatan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika makan dan minum, jangan sampai kita makan atau minum dalam keadaan berdiri, apalagi sambil berjalan, bahkan sambil lari, itu merupakan larangan dari agama. Jadi ketika makan dan minum hendaklah dengan duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pada hadisnya yang ke-5399, Rasulullah bersabda, la akulu muttaqian, innama ana abdun akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. La akala, aku tidak pernah makan, muttaqian, sambil bersandar. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba, kata Rasulullah. Yaqulul abke, aqulu yakama yaqul abdu, aku makan seperti makannya hamba. Wa ajlisu kama yajlul abdu, dan aku duduk seperti atau sebagaimana duduknya hamba. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah makan, ketika Rasulullah tidur, itu adalah sifat basyariyah, sifat manusiawi. Maka ketika beliau melakukan sesuatu yang menempel pada basar, itu sifatnya adalah sama dengan abdun yang lain, sama dengan Abdullah yang lain, sama dengan hamba Allah yang lain. Rasulullah mengajarkan rasa tawadhu, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah hati dengan sesama manusia. Maka beliau mengajarkan, walaupun beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika beliau makan tidak mau disanjung-sanjung dan dimuliakan dengan cara berlebih-lebihan. Sehingga beliau mengajarkan ketika makan dan minum, beliau dengan duduk bersila, duduk iftirash maupun duduk tawarruk, tidak dengan bersandar, apalagi dengan berdiri, apalagi berjalan, bahkan sambil berlari, merupakan larangan. Yang berikutnya, hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita makan, di hadapan kita ada hidangan makanan, maka jangan coba-coba menghina atau mencela makanan yang ada di depan kita. Jika di depan kita sudah dihidangkan
hidangan makanan, kemudian kita kebetulan tidak cocok atau tidak selera dengan makanan yang ada di depan kita, maka kita nggak usah mencela, cukup dengan diam dan menghindarkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Muslim dan Abu Dawud. Rasulullah bersabda, ma'aba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qattun inistahahu akalah wa ingkarihahu tarokah. Ma'aba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan. Inistahahu akalahu, jika beliau berselera akalahu maka beliau makan. Wa ingkarihahu tarokahu, dan jika beliau tidak menyukainya maka beliau meninggalkannya, artinya mendiamkan, tidak usah mencela. Mengapa hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, namanya makanan jenisnya sama tetapi tiap manusia berbeda selera. Kemudian jika menu yang ada di depan kita dimasak oleh seseorang, menunya sama, resepnya sama, tetapi rasanya mungkin bisa berbeda. Jadi sekali lagi, ketika kita tidak selera dengan hidangan, makanan dan minuman yang ada di depan kita, kita tidak usah mencela, cukup kita makan mana yang kita ambil, tanpa ada kata-kata atau niatan dalam hati mencela dengan makanan. Mengapa hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah? Karena hakikatnya segala jenis makanan apapun, baik yang kita suka maupun yang kita tidak suka, jelas itu semuanya merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencela makanan, mencela minuman yang berada di depan kita sama dengan kita tidak ridho dengan yang memberikan rezeki itu. Yang berikutnya hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebisa mungkin kita makan bersama-sama dengan siapapun. Jadi kalau di rumah kebetulan ada orang, usahakan kita ajak untuk bersama-sama makan. Namun jika tidak ada orang, maka ya kita tidak usah menunggu orang lain. Jadi hakikinya ketika kita bersama dengan orang dan dalam keadaan saat itu butuh makan, kita usahakan untuk makan bersama-sama. Mengapa? Karena makan dengan berjamaah, makan bersama-sama akan menambah barokah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ijtami'u ala ta'amikum yubarik lakum fi. Ijtami'u, berkumpullah kalian semuanya ala ta'amikum, dalam menyantap makan kalian bersama-sama. Yubarik lakum fi, maka Allah akan menambah keberkahan bagi kalian semuanya di dalam menyantap makanan itu. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah jangan makan dan minum sebelum kita mengucap basmalah. Rasulullah bersabda, "Idza akala hadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa idza nasiya an yadhkura ismallahi fi awwalihi falyaqul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu." Idza akala hadukum, apabila salah seorang di antara kalian
hendak makan, falyadhkurismallahi ta'ala, maka ucapkanlah bismillah. Fa idza nasiya, dan apabila lupa, yadhkurasmallahi fi awwalihi, jika lupa mengucapkan basmalah pada atau sebelum makan, falyaqul, maka katakanlah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, yang artinya dengan menyebut nama Allah awalnya dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ahmad dan Darimi. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita perlu membaca basmalah? Di hadis lain mengatakan setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan ucapan basmalah maka dia terputus. Artinya hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita makan memenuhi hasrat nafsu pribadi kita. Nafsu ingin makan, tetapi nafsu kita sitir dengan ucapan basmalah, dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, nanti akan mengantarkan pada diri kita niat makan kita makan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, itu sudah barang tentu nanti akan muncul niat semata-mata karena Allah. Walaupun awalnya nafsu pribadi ingin makan, tetapi dengan kita awali dengan membaca basmalah, maka kaitannya adalah niat makan kita itu akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, apabila kita mengawali dengan bacaan basmalah, berarti kita yakin bahwa apa yang ada di depan kita, yang akan kita makan, yang akan kita minum, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah nanti ketika kita menyantap makanan dan minuman itu pun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, sekali lagi, jika diawali dengan bacaan basmalah, kita yakin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam benak kita mengharap dengan kita makan, dengan kita minum, agar badan kita sehat, kemudian siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di awal kita lupa, tadi sudah dikatakan, di tengah-tengah kita kok ingat belum baca basmalah, maka di tengah-tengah itu kita masih diharuskan membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tentang bacaan basmalah sebelum kita makan ini termasuk nanti menjadi penangkal setan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang makan dan minum tidak diawali dengan membaca basmalah, maka setan akan ikut makan dan minum. Jadi jamaahnya bukan lagi jamaah dengan manusia. Kalau memakan dan minum tidak diawali dengan baca basmalah, maka orang tersebut sudah berjamaah dengan setan. Mengapa? Setan akan ikut menikmati makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Di samping menikmati makanan dan minuman yang diminum, nanti akan masuk ke dalam sel-sel darah kita. Maka disitulah nanti badan kita penuh dengan setan. Maka tutuplah mulut kita dengan masuknya setan ini dengan cara kita awali ketika makan dan minum dengan mengucap bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang berikutnya, hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah,
Seusai makan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nafsu untuk menikmati hidangan makanan yang ada di depan kita. Perlu kita syukur. Banyak orang yang sehat tetapi kekurangan makanan. Banyak orang yang berlebih-lebihan untuk makan tetapi dibatasi oleh Allah untuk menikmati makanan itu karena sebab sakit. Maka jika kita telah mendapatkan makanan dan kita bisa menikmati makanan dan minuman yang ada di depan kita, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah dan doa berikutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man akala ta'aman, barang siapa makan makanan, waqala, dan berkata, man akala, barang siapa telah makan ta'aman, makanan atau minuman, waqala, dan berkata, alhamdulillahilladzi, aku segala puji bagi Allah, alladzi at'amani, yang telah berikan makanan kepada kepadaku, hadza, makanan ini, warazaqani, dan berikan rezekinya kepada saya, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah dahulu. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mendapatkan kenikmatan, cukup bersyukur kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa ini. Kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hilang rasa dahaga, hilang rasa lapar, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya makan dengan menggunakan 3 jari tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri. Jadi kalau kita menyuap makanan, kemudian makanan ini kita enggak pakai sendok, hendaklah cukup 3 jari. Untuk apa? 1, agar kita tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak berlebih-lebihan dalam menyuap, maka menyuapnya pun, mengunyah pun juga enak, masuk dalam tubuh juga enak. Yang berikutnya, kita lebih menikmati itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bi salasin asabi' fa idza faragha la'iqaha. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa makan dengan menggunakan 3 jari tangan kanan. Apabila sudah selesai makan, beliau sallallahu alaihi wasallam menjilatinya. Jadi tangannya dijilati. Mengapa? Sekali lagi, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian kita santap, kita tidak tahu barokahnya di mana. Maka semuanya harus kita usahakan untuk dihabiskan. Kemudian yang berikutnya, hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, hendaklah ketika makan menyedikitkan suapan, memperbanyak kunyahan, kemudian makan dengan apa yang terdekat darinya. Rasulullah bersabda, ya gulam samillah wa kulla biyaminik wa kulla mimma yalik. Wahai anak muda, sebutlah nama Allah dengan ucapan bismillah, makanlah dengan tekanan kananmu, dan makanlah dari apa yang dekat denganmu. Jadi kalau ada makanan di tangan yang banyak, usahakan makanan yang paling dekat. Jika makanan itu letaknya jauh, kemudian di samping kita ada orang lain, maka minta izin, minta tolong untuk diambilkan. Jadi artinya itulah adab kita. Yang berikutnya perintahnya adalah menggunakan tangan kanan, sama dengan tadi. Kalau makan tidak diawali dengan bacaan basmalah, setan akan masuk. Setan
makan dan minum biasanya dengan tangan kirinya. Sehingga apabila kita makan pakai tangan kanan, maka setan pun juga enggan ikut makan. Sebaliknya, jika kita makan dengan tangan kiri, sekali lagi setan akan nimbrung pada orang tersebut. Yang berikutnya, hadirin ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, makanlah dari sebelah pinggir, jangan dari tengah. Kata Rasulullah, al barakatu tanzilu wasatat ta'am fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan, maka makanlah dari pinggir-pinggir dan janganlah memulai dari bagian tengahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat warahmatullah, masih banyak contoh atau adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang makan ini. Namun keterbatasan waktu itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita makan dan minum, sehingga sekali lagi makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita mampu menyehatkan badan kita, yang berikutnya menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.